Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa secara hukum. Puasa merupakan kewajiban yang dilakukan seluruh umat muslim ketika bulan Ramadan. Ada juga puasa sunnah seperti puasa di hari Senin dan hari Kamis. Saya dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan Anisha Aulia, Diah Husnul Khotimah, Septian Wisnu Saputra, Juan Dani Putri Hasanah, dan saya sendiri Bayu Haji Suseno. Definisi puasa yaitu puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada rukun puasa yaitu niat. Menurut mazhab Al-Hanafiyah, niat adalah bermaksud untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengerjakan sesuatu perbuatan yang artinya sebelum puasa kita harus melakukan niat. Biasanya niat ini dilakukan ketika sehabis sholat tarawih. Niat puasa sendiri itu nawaitu saumagodin an ada ifar di syahri Ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum di siang hari, berhubungan seksual, dan lain-lain. Syarat-syarat puasa, ada 2 macam syarat puasa, yaitu syarat wajib, di mana jika syarat ini terpenuhi, seseorang menjadi wajib hukumnya menjalankan puasa. Syarat kedua adalah syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yaitu syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat wajib tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Adapun syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu beragama Islam. Para ulama sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama adalah beragama Islam. Karena biasanya agama lain tidak berpuasa bukan untuk mendapatkan pahala, bukan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk biasanya kesehatan. Dan yang kedua, baligh. Syarat kedua yang menjadi syarat seseorang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa yaitu adalah masa usia baligh. Mereka yang belum sampai usia baligh seperti anak kecil tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Namun orang tuanya wajib melatihnya berpuasa ketika berusia 7 tahun. Bahkan sudah berusia 10 tahun sudah boleh dikenakan sanksi. Hal itu sebagaimana ketika melatih anak-anak untuk sholat. Dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tidak menegakkan sholat ketika berusia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Dan yang ketiga yaitu berakal. Sudah menjadi ijma ulama bahwa orang gila atau tidak berakal adalah orang yang tidak wajib puasa, sehingga seseorang yang dalam keadaan gila bila tidak puasa maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia dan akhirat kelak. Tidak ada dosa yang harus ditanggungnya karena meninggalkan kewajiban berpuasa. Yang keempat yaitu sehat. Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya,
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya, itu pada hari-hari yang lain. Dan yang kelima yaitu mampu. Allah hanya mewajibkan puasa Ramadan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo, di mana secara fisik mereka tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Misalnya ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang dia udah nggak bisa buat nahan lapar, atau dia harus minum obat di siang hari atau di sore hari, dia nggak wajib untuk berpuasa. Tapi wajibnya apa? Dia wajib membayar fidyah. Biasanya fidyah itu berupa uang yang diberikan kepada fakir miskin. Yang keenam yaitu suci dari haid dan nifas. Para ulama telah berijma bahwa para wanita yang sedang mendapat daerah haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bila tetap dikerjakan juga dengan niat berpuasa, hukumnya menjadi haram. Karena percuma dia berpuasa, tapi dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa baca Al-Quran, ya nggak dapat juga gitu pahalanya. Jadi ditetapkan menjadi haram. Syarat sah puasa yaitu niat. Niat itu sendiri tempatnya di dalam hati, bukan pada lidah. Seseorang yang melafazkan niat di lidahnya belum tentu berniat di dalam hatinya, dan seseorang yang meniatkan di dalam hatinya tanpa melafazkan di lidah sudah pasti berniat. Para ulama selain Asy-Syafi'iyah seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabiyah meletakkan niat sebagai syarat puasa, sedangkan Asy-Syafi'iyah tidak meletakkan niat sebagai syarat, melainkan justru ditempatkan pada bagian rukun puasa. Yang kedua, muslim. Para muslim memandang bahwa keislaman seorang bukan hanya menjadi syarat wajib untuk berpuasa, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah untuk berpuasa. Karena jika nggak puasa, ya bisa ditetapkan bahwa orang itu kafir atau sedang sakit dan dia bisa menggantinya tapi tidak menggantinya. Dia tidak muslim, tidak bisa berpuasa, atau sudah jompo terus dia nggak bayar fidyah, yaitu berarti tanda-tanda orang kafir. Terus suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ini dikhususkan untuk para wanita yang mendapatkan haid atau nifas di bulan suci Ramadan. Bila ada wanita yang terkena haid atau nifas di bulan suci Ramadan dan dihitung harinya, misalnya harinya ada 8 hari enggak puasa, di luar bulan puasa atau bulan Ramadan, itu harus diganti. Terus pada hari yang diperbolehkan, syarat sah puasa itu pada di hari yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan contohnya seperti puasa sunnah, puasa wajib di bulan Ramadan, puasa sunnah, puasa Senin Kamis atau puasa bulan Rajab. Terus yang tidak diperbolehkan itu di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hukumnya haram untuk melaksanakan puasa. Hal yang dapat membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar mani, haid atau menstruasi. Makan dan minum dengan sengaja sudah dipastikan batal karena
puasa itu tujuannya untuk menahan lapar dan haus. Jelas tidak makan dari sesudah subuh sampai maghrib. Muntah dengan sengaja. Ada yang bilang para ulama bahwa muntah sebenarnya tidak batal, tetapi batal itu karena ketika kita mengeluarkan pasti ada yang masuk lagi walaupun sedikit. Nah, itu yang membatalkan. Keluar mani. Keluar mani itu salah satu yang membatalkan puasa, dan haid atau menstruasi. Berhubungan badan, nifas, gila, murtad. Itu juga hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang diperbolehkan saat puasa itu apa aja? Mandi untuk mendinginkan badan. Berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan tidak berlebih-lebihan. Hijamah atau berbekam dan donor darah. Bermesraan suami istri bagi mereka yang mampu menahan dirinya. Bangun setelah waktu subuh, tiba dalam keadaan junub. Melanjutkan puasa hingga waktu sahur. Bersiwak, memakai wangi-wangian, minyak rambut, memakai obat tetes mata dan celak, mencebur, berenang dan berendam. Hal-hal ini memang diperbolehkan saat bulan puasa, tapi ada baiknya jika hal ini tidak dilakukan karena untuk menjaga agar puasa kita tidak batal. Di sini ada kata berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Kita nggak tahu gitu yang berlebih itu yang mana, yang kurang itu gimana. Yang penting kita ngejalanin aja, kayak ya udah lebih baik tidak usah daripada membatalkan. Infus, perbuatan yang tidak bisa dihindari. Makan, minum, dan bersetubuh di malam hari saat bulan Ramadan. Mandi junub setelah subuh. Menunda mandi besar untuk wanita yang haid atau nifas. Memasukkan obat melalui dubur. Adab berpuasa yaitu mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal, yang barokah. Dari cara menghidangkannya harus baik, cara mendapatkannya harus baik, harus halal, dan makanannya pun harus halal. Yang kedua itu menghindari perselisihan. Di bulan puasa lebih baik kita jaga bicara. Lebih baik kita beribadah. Boleh silaturahmi asal tahu batasan-batasannya, supaya manusia tidak terbesit di hatinya untuk kesal dan menjauhi ghibah. Menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Hikmah puasa itu apa? Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu banyak banget amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hal yang sunnah menjadi wajib pahalanya, dan hal yang wajib dikali lipatkan pahalanya. Mendorong pada perbuatan baik, karena kita bakal menjaga hal-hal yang gak baik, itu bakal kita jaga. Meningkatkan rasa empati, mencegah maksiat, mengontrol emosi, meningkatkan kesehatan jasmani, refleksi diri, melatih untuk hidup sederhana, dan merekatkan tali silaturahmi. Meningkatkan kesehatan jasmani ini sebenarnya orang sakit itu
lebih baik berpuasa karena apa? Karena dia bisa sembuh karena puasa. Makan jadi terjaga. Tapi jika diharuskan oleh dokter untuk minum obat 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, ini tidak diwajibkan. Sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.